Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Sabrina Nadia dalam acara Good News. Kali ini saya akan melaporkan pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita pada tanggal 13 November 2020. Pada pertemuan kali ini yaitu membahas mengenai memahami komputer asisten reporting, jurnalisme data, dan jurnalisme science, manajemen produksi, departemen produksi pada divisi pemberitaan atau news. Materi yang pertama yaitu mengenai komputer assisted reporting atau disebut dengan CAR. Mulai dari pengertian komputer assisted reporting merupakan metode yang memanfaatkan teknologi komputer untuk membantu proses pengumpulan, analisis, dan penyajian informasi dalam reportase berita. CAR memungkinkan wartawan untuk mengolah data dengan lebih efisien dan akurat, menghasilkan berita yang lebih mendalam dan informatif. CAR juga merupakan pendekatan dalam jurnalisme yang memanfaatkan teknologi komputer dan perangkat lunak untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data dalam bentuk yang dapat digunakan untuk membuat laporan berita. Yang kedua yaitu konsep CAR. Konsep dasar CAR adalah bahwa jurnalis tidak hanya mengandalkan wawancara atau pengamatan langsung, tetapi juga menggunakan komputer untuk memproses dan menganalisis data yang ada. Pada dasarnya, CAR menggabungkan kemampuan komputer dan perangkat lunak analitik dengan keterampilan jurnalistik tradisional. Jurnalis yang terlatih dalam CAR menggunakan komputer untuk memanipulasi data mentah seperti angka statistik, dokumen digital, dan catatan publik untuk menemukan pola, tren, dan hubungan yang mungkin tidak langsung terlihat. Yang ketiga yaitu tahapan dalam CAR. Proses CAR sendiri melibatkan beberapa tahap penting, mulai dari pengumpulan data hingga penyajian temuan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh audiens. Berikut beberapa tahapan-tahapan yang perlu dilalui. Proses CAR biasanya dimulai dengan pengumpulan data. Data yang digunakan dalam CAR biasanya berupa angka, statistik, laporan keuangan, catatan publik, atau dokumen lain yang dapat diakses melalui internet atau sumber lainnya. Sumber data ini bisa berasal dari pemerintah, lembaga swasta, organisasi non-profit, atau sumber lain yang relevan dengan topik yang ingin dibahas. Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah pembersihan dan pengolahan data. Pada tahap ini, atau perangkat lunak analitik lainnya untuk memanipulasi dan memverifikasi data yang telah dikumpulkan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data tersebut bersih dan siap digunakan untuk analisis lebih lanjut. Data yang tidak relevan atau memiliki kesalahan harus disaring agar tidak mengganggu hasil analisis. Setelah data dibersihkan, jurnalis dapat memulai menganalisis data untuk menemukan informasi yang berguna. Pada tahap ini, teknik analisis statistik sering digunakan untuk menemukan pola atau tren yang ada dalam data. Tahap terakhir dari CAR adalah penyajian hasil temuan dalam bentuk laporan berita. Pada tahap ini, jurnalis menyusun hasil analisis data menjadi cerita yang dapat dimengerti oleh publik. Yang keempat, ada contoh penerapan CAR dalam reportase berita. CAR dapat diterapkan dalam berbagai jenis jurnalisme, mulai dari jurnalisme investigasi, di mana jurnalis menggunakan data untuk mengungkapkan informasi yang disembunyikan, hingga jurnalisme berbasis data yang lebih fokus pada pembuatan
data. Yang keempat, penyajian hasil temuan. Materi yang kedua mengenai jurnalisme data dan jurnalisme skills. Yang pertama, jurnalisme data. Jurnalisme data adalah pendekatan inovatif dalam jurnalisme yang menggunakan data sebagai sumber utama informasi. Dalam era digital yang dipenuhi banjir informasi, jurnalisme data muncul sebagai solusi untuk menyajikan berita yang akurat, berbasis fakta dan mudah dipahami oleh masyarakat. Praktik ini melibatkan pengumpulan, analisis, dan visualisasi data untuk mengungkap cerita yang tersembunyi di balik angka-angka. Keunggulan jurnalisme data terletak pada penyajian informasi yang objektif dan transparan. Berdasarkan data yang dapat diverifikasi, jurnalis mengurangi bias dan meningkatkan kepercayaan publik. Poin yang kedua yaitu jurnalisme sains. Jurnalisme sains adalah cabang jurnalisme yang khusus berfokus pada penyampaian informasi ilmiah kepada masyarakat luas. Dalam era digital yang berkembang dengan cepat, jurnalisme sains memainkan peran yang sangat penting dalam menyederhanakan konsep-konsep ilmiah dan meningkatkan literasi sains di kalangan publik. Materi yang ketiga mengenai manajemen produksi. Yang pertama, pengertian manajemen produksi. Dalam pengoperasian stasiun penyiaran, persiapan program yang akan dipersiapkan yaitu program memegang peranan penting. Penyiapan program dapat dilakukan dengan cara membeli dari pihak lain atau rumah produksi, baik dalam maupun luar negeri, atau dengan memproduksi sendiri program yang akan disiarkan. Oleh karena itu, setiap stasiun televisi memiliki bagian yang disebut dengan departemen produksi. Yang kedua, sejarah manajemen produksi. Keberadaan ilmu pengetahuan secara bertahap dan konsisten telah memberikan pengaruh yang besar terhadap kemajuan di bidang industri, khususnya di bidang manajemen produksi dan operasi. Manajemen operasi akan terus berkembang seiring dengan perkembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknik industri, dan ilmu manajemen. Heiser dan Render mengklasifikasi perkembangan manajemen operasi dalam 3 fase, yaitu yang pertama fokus pada biaya, yang kedua fokus pada kualitas, dan yang ketiga fokus pada kostumisasi. Poin yang ketiga, ruang lingkup manajemen produksi. Ruang lingkup ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses produksi berjalan lancar, hemat biaya, dan tepat waktu. Pada akhirnya akan mendukung tercapainya tujuan strategis perusahaan secara keseluruhan. Materi yang keempat mengenai departemen produksi pada divisi pemberitaan news. Yang pertama, struktur divisi pemberitaan. Mengolah bahan baku menjadi bahan jadi produk atau program perlunya suatu struktur untuk mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Struktur divisi pemberitaan pada setiap divisi pemberitaan pun berbeda-beda. Struktur dalam divisi biasanya dibuat sesuai tujuan, kebutuhan, dan jumlah anggota yang ada. Pada dasarnya, produksi divisi pemberitaan mempunyai 2 tim besar, yaitu mencari atau mengumpulkan bahan berita disebut dengan news gathering, dan mengolah serta menyajikan berita bahkan hingga ke siarannya disebut dengan news production. Kedua tim ini dapat dipimpin oleh news director atau pimpinan redaksi. Demikian laporan jurnal pembelajaran hari ini. Kami akan terus memantau dan memberikan update terbaru terkait perkembangan pembelajaran. Tetap semangat, terus belajar, dan sampai jumpa di laporan berikutnya.